Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ladzi hadana ila dinil malikil 'alam wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa a'udzukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang pokok yaitu iman Islam di antaranya maupun nikmat-nikmat yang lain. Dan semoga Allah jadikan kita hidup ini sebagai hamba yang pintar bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk mencetak manusia kaya, kita bukan untuk mencetak manusia itu hebat dalam segala hal kehidupan sosialnya, tapi Quran mencetak manusia agar menjadi orang yang takwa, yaitu hudal lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata sukses bagi setiap individu manusia ketika mereka masih menjalani kehidupan di atas dunia ini. Karena setinggi apapun manusia dalam pangkatnya, sebanyak apapun harta yang dimilikinya, setenar apapun nama seantero kenal dengan dia dan masyhur dan mulia serta terpandang, kalau orang itu masih ada di atas dunia belum bisa dikatakan sukses. Kenapa? Karena dunia adalah sedang dalam permainan. Ketika permainan masih berlanjut, peluit panjang belum ditiup, belum bisa dikatakan A yang menang
mengatakan tuba liman kana aqluhu wa hawahu asiran wa wailun liman kana tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Tuba, sungguh bahagia yang luar biasa liman kana aqluhu, bagi seseorang ketika akalnya menjadi pemimpin, menjadi pengatur, wa hawahu asiran, hawa nafsunya menjadi hawa. Artinya ketika seseorang akalnya menjadi penuntun dan pemimpin, pengatur terhadap dirinya, hawa nafsu menjadi budaknya, maka orang itu adalah calon mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amir wa hawahu amir. Dan celaka bagi seseorang ketika hawa nafsunya menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi pengatur, menjadi penuntun dalam hidupnya. Wa aqluhu asiran, justru akalnya menjadi budak, menjadi tertawan. Yang jadi pertanyaan hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, bagaimana kita akan hidup ini? Akal kita menjadi pemimpin kita, akal kita menjadi penuntun kita, hawa nafsu yang kita kendalikan. Tergantung dari mana yang kuat. Ketika akal itu kuat, maka akal akan mengalahkan hawa nafsu. Tapi ketika nafsunya yang kuat, maka akal akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Bagaimana cara kita memperkuat akal kita? Tidak ada lain dan tidak bukan menurut para alimul ulama, menurut Rasulullah SAW, bahwa yang menjadikan akal kita kuat itu pertama iman Islam, yang kedua ilmu, yang ketiga amal ibadah. Ketika ada tiga hal ini kita jaga, iman Islam kita, ilmuwan agama kita, tahu hak dan batil, kita tahu yang benar dan salah, kemudian kita ibadah amalkan ilmu itu, maka itu menjadi nutrisi yang akan memperkuat akal kita. Ketika akal kita kuat, maka nafsu akan terkendali dan dikendalikan. Ketika nafsu kita dikendalikan, maka orang dalam hidupnya akan selalu mudah berbuat kebaikan dan selalu jauh daripada keburukan dimanapun dia hidup. Tapi ketika yang tiga tadi tidak ada, ketika yang tidak ada dalam dirinya, maka nafsu akan menjadi kuat. Maksiat menjadi menu kehidupan sehari-hari, itu menjadi nutrisi bagi hawa nafsunya. Ketika nafsunya terpenuhi nutrisi, maka dia akan jadi kuat, akan menjadi lemah. Ketika nafsu jadi kuat, akan jadi lemah, maka nafsu sudah menjadi tabiatnya, wataknya, condongnya kepada keburukan, jauh orang tadi daripada kebaikan. Naudzubillah, subhanallah. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah memperkuat iman Islam kita, iman Islam kita, iman Islam keluarga kita, agar kita menjadi manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan yang dikendalikan oleh nafsu. Nabi mengatakan ketika beliau